Tunggu dulu. Sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Orochimaru berhasil menggunakan teknik Edo Tensei untuk membangkitkan beberapa shinobi dari masa lalu. Ada 8 orang yang ia bangkitkan kali ini, yaitu Sakumo Hatake, Uchiha Fugaku, Uchiha Shisui, Deidara, Hidan, Konan, Uchiha Obito, dan Kazekage Rasa. Setelah mereka semua muncul, Orochimaru berdiri di hadapan mereka dan berkata dengan nada serius. Dengarkan aku baik-baik. Misi kalian sekarang adalah membantu aliansi shinobi menghadapi musuh besar. Aku tahu mungkin sebagian dari kalian masih mengingat siapa aku di masa lalu, dan mungkin tidak percaya kepadaku. Tapi aku ingin kalian tahu bahwa keadaan sudah berubah. Aku pun sudah berubah. Aku tidak lagi berada di jalan yang dulu. Untuk itu, aku mohon bantuan kalian kali ini. Aku sangat membutuhkan kekuatan kalian. Obito yang mendengar ucapan Orochimaru langsung membuka suara. Ia menatap Orochimaru dengan ragu lalu berkata, "Aku sudah pernah dihidupkan dengan Edo Tensei sebelumnya. Aku ingin tahu, bagaimana dengan ayah Momoshiki? Apakah dia masih ada, atau sudah benar-benar mati?" Orochimaru menanggapi dengan tenang. Ayah Momoshiki sudah lenyap. Waktu itu sudah lama berlalu. Sekarang kita menghadapi situasi yang berbeda. Musuh yang datang bahkan lebih berbahaya dari sebelumnya. Obito kemudian bertanya lagi dengan nada heran. Kalau begitu, bagaimana dengan Shibai Otsutsuki? Apakah dia sudah dikalahkan? Orochimaru menggeleng perlahan lalu menjawab. Belum. Shibai justru semakin kuat setelah memakan buah cakra dari pohon Shinju. Coba kalian lihat ke arah sana. Pohon besar itu adalah pohon Shinju. Konsepnya hampir sama dengan yang terjadi di masa lalu ketika kau dan Madara terlibat, tetapi kali ini pohonnya jauh lebih besar dan lebih berbahaya. Misi kita sekarang adalah menghancurkan pohon Shinju itu serta mengalahkan Otsutsuki yang menanamnya. Jadi, aku harap kalian mau bekerja sama. Mendengar penjelasan itu, Sakumo Hatake terlihat bingung. Ia maju sedikit lalu berkata, "Aku masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Orochimaru, bisakah kau menjelaskan semuanya dengan lebih detail?" Orochimaru menatap Sakumo lalu menjawab, "Maafkan aku, menjelaskannya satu persatu akan memakan waktu terlalu lama. Karena itu aku akan meminta Madara untuk memperlihatkan semua kejadian masa lalu melalui ilusi Mangekyo Sharingan miliknya." Sakumo sedikit terkejut, lalu menanggapi. "Madara, kau bilang? Jadi dia masih ada?" "Jujur saja, aku sulit percaya. Apakah dia benar-benar sudah berubah dari rumor yang selama ini kudengar?" Orochimaru menjawab dengan mantap. "Ya. Madara yang sekarang sudah menyadari kesalahannya. Apa yang terjadi di masa lalu sudah dimaafkan, dan dia kini berada di pihak kita." Sakumo menunduk sebentar, lalu kembali bertanya. "Kalau begitu, bagaimana dengan putraku? Aku ingin bertemu dengan Kakashi. Di mana dia sekarang?" Orochimaru terdiam sesaat sebelum akhirnya berkata pelan. "Mungkin ini akan mengejutkanmu, Sakumo. Kakashi sudah tiada. Ia mati akibat serangan dari pohon Shinju besar yang ada di depan kita ini." Sakumo tampak terkejut dan tidak bisa langsung membalas. Sementara itu, Deidara menatap Obito dengan penuh rasa curiga. Ia merasa ada sesuatu yang familiar dari sosok itu. Deidara pun berkata, "Di sini ada 8 orang yang dihidupkan kembali. Aku mengenal beberapa di antara kalian. Kau, Sakumo Hatake, terkenal sebagai si taring putih dari Konoha. Lalu Uchiha Fugaku, aku tahu reputasimu sebagai orang yang bisa menandingi Minato. Tapi ada satu orang yang aku tidak kenal sama sekali. Kau, siapa sebenarnya?" Obito menatap balik Deidara lalu berkata pelan. "Kau sungguh tidak tahu siapa aku? Padahal dulu kita pernah bekerja sama dalam organisasi Akatsuki." Deidara langsung mengernyit. "Apa maksudmu? Aku tidak ingat pernah bekerja sama denganmu. Jangan-jangan?" Obito memotong ucapannya dengan tenang. "Ya. Aku adalah Tobi yang dulu kau kenal. Aku bukan Madara, tapi aku adalah Uchiha Obito. Aku hanya menjalankan misi dari Madara secara rahasia, itulah alasan aku selalu menutupi wajahku." Deidara tersentak lalu berkata, "Jadi kau Tobi? Pantas saja aku merasa dirimu tidak asing." Tak lama kemudian, Konan muncul dengan sayap kertasnya dan melayang di udara. Ia menatap Obito dengan tajam lalu berkata, "Jadi kau orang yang pernah bertarung denganku di masa lalu. Sekarang kau mengaku sebagai Obito?" Obito tersenyum kecil lalu menjawab, "Benar. Aku adalah Uchiha Obito. Apakah kau terkejut dengan kenyataan ini?" Konan terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada dingin.
Kalau begitu, apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Jika kau bukan Madara, lalu di mana Madara yang asli? Obito menarik napas panjang sebelum menjawab. Aku akan jelaskan secara singkat. Aku hanyalah shinobi yang diselamatkan oleh Madara. Dia memberiku misi rahasia untuk menjalankan keinginannya. Aku melakukannya karena rasa terima kasih, sekaligus karena kemarahanku terhadap Kakashi setelah Rin mati. Itulah alasannya aku bertindak seperti yang kau tahu di masa lalu. Konan langsung mendekat dan mencengkeram Obito dengan wajah marah. Ia berkata keras, kalau begitu, aku tidak akan memaafkanmu. Apakah kau sadar betapa menderitanya kami semua karena ulahmu waktu itu? Sebelum suasana makin tegang, Sakumo melepaskan jurus petir putih besar dan menghantamkan kekuatannya ke arah Konan dan Obito. Keduanya langsung terhempas ke belakang. Fugaku yang melihat hal itu berkata, luar biasa. Benar seperti yang kudengar. Kau memang shinobi yang lebih kuat daripada 3 Sannin legendaris. Jutsu petir putih seperti itu hanya ada padamu. Sakumo menanggapi dengan tenang. Tidak perlu kagum dengan kekuatanku. Yang terpenting sekarang adalah jangan saling bertengkar. Orochimaru sudah bilang kalau kita berada di masa yang sangat berbeda. Jadi lupakan masa lalu, sekarang yang kita butuhkan adalah kerjasama. Konan yang bisa beregenerasi karena Edo Tensei kembali berdiri. Ia menatap Sakumo lalu berkata, aku harap kau tidak ikut campur. Masalahku dengan Obito adalah urusan pribadi. Obito menjawab cepat. Aku sungguh minta maaf, Konan. Aku harap kita bisa berdamai. Kondisi sekarang jauh lebih berbahaya dari apapun yang pernah kita hadapi. Otsutsuki jauh lebih mengerikan. Konan masih terlihat kesal, tapi akhirnya berkata, baiklah. Aku tidak akan memperpanjang masalah. Tapi aku tidak ingin terlalu dekat dengan Obito setelah tahu kenyataan ini. Orochimaru menengahi dengan berkata, aku mengerti perasaanmu, Konan. Tapi sekarang yang terpenting adalah keputusanmu. Apa yang akan kau lakukan? Konan menatap Orochimaru lalu menjawab. Sejujurnya aku tidak menyangka akan dibangkitkan dengan Edo Tensei. Tapi setelah melihat kondisi dunia seperti ini, aku ingin menemui Naruto. Dulu dia pernah berjanji akan membantu membangun desa Amegakure menjadi lebih baik. Aku ingin tahu apakah janji itu ditepati. Tapi aku juga tidak yakin apakah dia masih hidup. Masih cukup untuk memperbanyak Edo Tensei lagi? Orochimaru langsung menjawab. Naruto masih hidup. Bahkan sekarang dia adalah Hokage ke-7. Mendengar itu, Deidara, Hidan, dan Konan terkejut. Konan lalu berkata, jadi benar dia menjadi Hokage? Lalu bagaimana dengan desa Amegakure? Apakah benar-benar diperbaiki olehnya? Orochimaru menjawab jujur. Keadaan sekarang berbeda. Banyak desa hancur, termasuk Amegakure. Musuh yang datang terlalu kuat. Itulah alasan aku memanggil kalian kembali. Untuk menghadapi Otsutsuki, kalian harus bekerja sama denganku. Sementara itu, Kazekage Rasa hanya berdiri diam sambil menatap sekitar. Ia lalu berkata pelan, kalau begitu, bagaimana dengan anak-anakku? Aku ingin bertemu dengan Temari dan Kankuro. Orochimaru menunduk lalu menjawab, mereka juga sudah tiada. Hanya sedikit shinobi yang masih bertahan hidup. Itu sebabnya aku harus menghidupkan kalian dengan Edo Tensei. Rasa lalu bertanya lagi dengan heran. Kalau mereka sudah mati, kenapa aku tidak bertemu dengan mereka di alam kematian? Bukankah itu aneh? Orochimaru menjelaskan. Mereka yang mati karena Shinju atau teknik Haikotsu tidak akan sampai di alam kematian. Mereka benar-benar lenyap bersama jiwanya. Itulah sebabnya kalian tidak melihat mereka di sana. Hidan yang mulai tidak sabar langsung bersuara. Cukup sudah pembicaraan panjang ini. Lebih baik tunjukkan arah kemana kami harus pergi. Fugaku pun menimpali. Benar. Aku juga ingin melihat seperti apa musuh kuat yang kau maksud itu. Tiba-tiba, suara asing terdengar dalam pikiran Orochimaru. Suara itu adalah suara Momoshiki. Ia berkata, Orochimaru, apakah kau sudah menghidupkan mereka semua dengan Edo Tensei? Orochimaru menatap ke sekeliling lalu menjawab dalam hati. Tentu saja. Aku sudah melakukannya. Momoshiki lalu menanggapi dengan dingin. Kalau begitu, apakah cakramu? Orochimaru menghela napas panjang sebelum menanggapi suara Momoshiki yang terdengar di dalam pikirannya. Sejujurnya, cakraku hampir habis. Menggunakan Edo Tensei terlalu banyak membuat tubuhku terkuras. Kalau kau masih ingin aku melakukannya, aku butuh waktu untuk memulihkan tenaga agar bisa mengumpulkan cakra lagi. Momoshiki langsung menjawab dengan nada tenang. Kau tidak perlu khawatir soal itu.
Aku akan memberimu tambahan cakra Shinjutsu. Dengan begitu, kau akan kembali memiliki tenaga. Aku ingin kau membangkitkan lebih banyak shinobi dengan Edo Tensei, karena kekuatan mereka akan sangat membantu. Sekarang kau sudah berhasil membangkitkan 8 shinobi. Tugaskan mereka. Buat mereka berpencar. Kirim sebagian untuk membantu Kashin Koji yang sedang terdesak melawan Kinshiki, dan kirim sisanya ke tempat Naruto dan Toneri. Mengenai siapa yang cocok ditempatkan di mana, aku percayakan padamu. Kau lebih tahu kekuatan masing-masing shinobi Edo Tensei. Orochimaru menunduk sedikit, seolah memberi hormat. Baiklah. Aku akan melaksanakan perintahmu. Semoga rencana kali ini benar-benar berjalan sesuai harapan. Momoshiki menutup percakapan dengan kalimat singkat. Bagus. Aku juga berharap yang sama. Komunikasi ini akan aku hentikan sekarang. Kembalilah pada tugasmu. Suara Momoshiki lenyap, dan Orochimaru pun kembali diam. Saat itulah Obito menatap Orochimaru dengan penuh curiga. Dari tadi aku melihatmu hanya terdiam tanpa mengatakan apa-apa. Sebenarnya, apa yang baru saja kau lakukan? Orochimaru menoleh perlahan kepada Obito, lalu menjawab. Aku baru saja selesai berkomunikasi dengan seseorang. Untuk sekarang, cukup ikuti aku. Kita akan pergi menemui Madara. Tapi aku ingatkan satu hal, jangan ada yang mencoba berkhianat padaku. Jika ada yang berani, aku bisa mengendalikan kalian semua dengan Edo Tensei ini. Setelah berkata begitu, Orochimaru menggerakkan tangannya. Seketika tubuh para shinobi Edo Tensei terasa berat dan sulit digerakkan. Deidara langsung berseru dengan kesal. Apa-apaan ini? Kenapa tubuhku terasa sangat berat? Aku bahkan hampir tidak bisa bergerak. Orochimaru menjelaskan dengan tenang. Itu karena aku mengikat tubuh kalian dengan Fuinjutsu. Aku bisa mengendalikan kalian sepenuhnya. Jadi jangan bertindak seenaknya. Ingatlah bahwa kendali ini ada di tanganku. Namun, hal yang mengejutkan tiba-tiba terjadi. Uchiha Shisui dan Sakumo Hatake masih bisa bergerak bebas. Keduanya terlihat melepaskan ikatan Edo Tensei yang seharusnya menahan mereka. Semua orang yang ada di sana terkejut. Hidan menatap mereka dengan mata melebar lalu berteriak. Apa? Bagaimana mungkin kalian berdua bisa lepas? Bahkan aku saja tidak bisa menggerakkan tubuhku sedikit pun. Shisui hanya diam. Matanya menyala dengan Mangekyo Sharingan yang berputar perlahan. Hidan yang melihatnya akhirnya paham. Jadi begitu, kau menggunakan kekuatan matamu untuk melepaskan diri. Pantas saja dulu Danzo begitu menginginkan dojutsu itu. Sekarang aku mengerti. Sementara situasi masih tegang, tiba-tiba suara lain masuk ke dalam komunikasi Orochimaru. Kali ini adalah suara Sasuke. Orochimaru, aku merasakan cakra ayahku. Katakan padaku, apakah kau benar-benar membangkitkannya? Tidak lama kemudian, suara Naruto ikut terdengar. Aku juga merasakan cakra yang sangat familiar. Itu milik Konan. Jangan bilang kau benar-benar membangkitkannya kembali. Orochimaru menjawab mereka berdua. Benar. Aku memang menggunakan Edo Tensei untuk membangkitkan mereka. Tapi untuk menjelaskan seluruh detail, aku akan membawanya ke Madara. Madara bisa menunjukkan semua kejadian masa lalu lewat dojutsunya, karena menjelaskan dengan kata-kata akan terlalu lama. Naruto kembali bertanya. Kalau begitu, bagaimana dengan para Edo Tensei itu? Apakah mereka semua akan tetap bersamamu? Orochimaru menjelaskan. Seharusnya Momoshiki sudah memberitahumu. Barusan dia menghubungiku dan memerintahkan agar para Edo Tensei ini berpencar. Sebagian akan ditugaskan ke tempatmu, sebagian lagi ke lokasi Kashin Koji, dan sisanya ke Toneri. Jadi tidak semuanya akan bersamaku. Sasuke lalu bertanya dengan nada rindu yang dalam. Kalau begitu, apakah ayahku akan kau kirimkan ke sini? Orochimaru menjawab tegas. Ya. Uchiha Fugaku akan aku kirimkan ke tempatmu. Jadi bersabarlah sebentar. Aku harus menyelesaikan sesuatu dengan Madara terlebih dahulu. Setelah itu, komunikasi mereka terputus. Orochimaru segera memerintahkan para Edo Tensei untuk bersiap. Ia berkata, semuanya, cepat ikuti aku. Kita akan pergi ke tempat Madara dan Hashirama. Mendengar hal itu, Fugaku tampak terkejut. Hashirama? Jadi kau bilang Hashirama juga dihidupkan dengan Edo Tensei sekarang? Orochimaru mengangguk. Benar. Hashirama dan Madara sedang bertarung melawan musuh yang sangat kuat. Karena itu kita harus segera ke sana. Konan menatap Orochimaru dengan raut serius. Sejujurnya aku masih terkejut. Hashirama, sang dewa shinobi, juga ikut dihidupkan kembali. Kalau begitu, apakah kami akan bekerja sama dengannya?
Orochimaru menjawab tanpa ragu. Ya. Anggap saja ini kesempatan kita untuk menebus dosa-dosa masa lalu. Jadi untuk sekarang, ikuti aku. Mereka pun bergerak cepat menuju utara. Setelah berlari cukup jauh, akhirnya mereka tiba di tempat pertempuran. Di sana terlihat Madara dan Hashirama masih berdiri menghadapi Shibai Otsutsuki. Segel merah buatan Hakuja Sanin yang sebelumnya menahan Shibai sudah hancur, membuat Shibai terbebas dengan tubuhnya yang dipenuhi cahaya cakra biru. Might Guy dan Hakuja Sanin tampak tersungkur di tanah, wajah mereka penuh kelelahan. Orochimaru segera melangkah maju. Apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian berdua terluka seperti itu? Hakuja Sanin menjawab dengan nada berat. Shibai Otsutsuki terlalu kuat. Sampai sekarang aku belum menemukan cara untuk menembus kekuatan refleksinya. Sakumo yang melihat Shibai berdiri di kejauhan langsung merasa terkejut. Jadi itu musuh yang kau maksud, Orochimaru? Makhluk apa dia sebenarnya? Aku bisa merasakan cakra senjutsu tanpa batas dari tubuhnya. Conan ikut bicara dengan wajah cemas. Kalau begitu dia bukan sekadar shinobi. Aura yang kurasakan jauh lebih menakutkan dari Madara sekalipun. Seolah-olah dia adalah musuh yang benar-benar berbeda dari apapun yang pernah kita hadapi. Deidara menambahkan dengan nada penuh semangat. Ini pertama kalinya aku melihat lawan yang segila ini. Tapi karena aku Edo Tensei, aku bisa meledakkan seni bomku tanpa takut mati. Setidaknya aku bisa mencoba sesuatu. Obito menatap Deidara dan berkata pelan. Kau dan seni ledakanmu, aku jadi teringat masa lalu saat kita di Akatsuki. Sementara itu, Madara menoleh ke arah Orochimaru dan 8 shinobi Edo Tensei. Aku tidak tahu siapa saja di antara kalian, tapi aku harap kali ini kekuatan kalian bisa diandalkan. Belum sempat mereka menjawab, Shibai tiba-tiba melesat cepat dan menyerang Madara dengan cakarnya. Madara segera menciptakan Shinra Tensei untuk menangkis, membuat Shibai terpental jauh. Hashirama lalu menurunkan hujan Mokuton yang berubah menjadi batang-batang hitam. Tapi semua serangan itu dipantulkan oleh kekuatan refleksi Shibai. Orochimaru tidak tinggal diam. Ia memunculkan ular dari kedua tangannya, melilit kaki Shibai, lalu berusaha menariknya menjauh. Hashirama, Madara, cepat! Tunjukkan semua kejadian masa lalu pada shinobi ini dengan dojutsumu. Aku akan mengulur waktu dengan menahan Shibai. Madara mendengus sebelum menjawab. Aku tidak suka diperintah olehmu, Orochimaru. Tapi kali ini aku tidak punya pilihan. Dengan rinnegan yang menyala terang, Madara melayang mendekati para shinobi Edo Tensei. Deidara menatapnya lekat-lekat. Jadi, kau benar-benar Uchiha Madara. Conan menambahkan dengan nada waspada. Aku tidak menyangka pertarungan ini bisa sedahsyat itu. Sebenarnya siapa makhluk putih tadi? Fugaku ikut bicara dengan wajah penuh rasa hormat. Madara, kau adalah legenda yang selalu disebut mampu menandingi Hashirama. Aku tidak pernah membayangkan bisa bertemu denganmu dalam keadaan seperti ini. Madara dalam hatinya mulai berbicara pelan. Ia bertanya-tanya, kenapa Orochimaru memilih menggunakan Edo Tensei pada mereka? Apa Orochimaru benar-benar yakin kalau kekuatan mereka bisa diandalkan? Aku awalnya mengira dia akan membangkitkan keturunan Hashirama. Tapi tidak masalah. Dari apa yang kulihat, sepertinya kekuatan mereka memang sangat besar. Setelah memikirkan hal itu, Madara menatap Sakumo dengan mata rinnegan yang menyala. Ia kembali bergumam dalam hati, jadi ini senjutsu. Aku bisa merasakan kalau dia punya cakra yang jauh lebih besar dibanding Orochimaru. Tapi aku belum tahu bagaimana gaya bertarungnya. Semoga saja strategi kali ini benar-benar bisa berjalan sesuai rencana. Hidan yang sejak tadi memperhatikan Madara akhirnya bersuara dengan nada kesal. Kenapa kau hanya diam saja? Jelaskan pada kami apa yang sebenarnya terjadi. Jangan hanya memandang kami seperti itu, kata Hidan sambil menatap tajam. Madara akhirnya menjawab dengan suara tenang. Tatap mata rinnegan milikku. Aku akan memperlihatkan sesuatu pada kalian semua. Ke-10 shinobi Edo Tensei itu kemudian menuruti perintahnya dan menatap mata Madara. Perlahan Madara membentuk segel tangan, lalu ia mengaktifkan sebuah genjutsu yang langsung menjebak mereka semua. Seketika, para shinobi itu melihat kembali seluruh peristiwa yang sudah terjadi, sejak awal Perang Dunia Shinobi keempat hingga saat ini. Mereka menyaksikan pertarungan melawan Obito, melawan Madara sendiri, pertempuran melawan Kaguya, kemunculan Momoshiki, hingga organisasi Kara. Semua peristiwa itu ditampilkan tanpa ada satupun yang terlewat. Kemampuan ini bisa dilakukan Madara karena ia memiliki rinnegan tingkat Otsutsuki yang tertinggi. Tak ada yang mampu menolak genjutsunya. Setelah waktu lama mereka melihat seluruh perjalanan sejarah itu, akhirnya Madara menonaktifkan genjutsunya. Ia lalu berkata, "Sekarang kalian sudah mengerti kan? Itulah semua permasalahan yang sebenarnya.
Shisui terlihat gemetar dan wajahnya pucat setelah melihat kenyataan itu. Dengan nada terbata ia berkata, "Jadi Uzumaki Boruto, dialah inti dari masalah ini. Dia punya mata Jougan yang menjadi kunci. Aku tidak pernah membayangkan kita akan berhadapan dengan musuh seperti ini." Conan ikut berbicara, suaranya penuh rasa heran. "Benar-benar di luar dugaanku. Saat kita mati, ternyata dunia shinobi berubah kacau seperti ini. Aku tidak menyangka semuanya bisa sejauh ini." Gerasa, Kazekage, mengangguk lalu menimpali. Jadi begitu, seluruh aliansi shinobi ternyata hancur karena Otsutsuki. Tapi, apa yang akan kita lakukan terhadap pria bernama Amado? Ada perasaan aneh dalam diriku yang mengatakan dia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Dia harus dijaga ketat. Madara segera menjawab dengan tegas. Untuk Amado, kita akan memantau gerak-geriknya nanti. Selama Otsutsuki masih berkeliaran, Amado tidak akan berani muncul karena mereka pun membencinya. Jadi, kita fokus dulu pada musuh utama. Deidara tertawa kecil lalu ikut berbicara. Tak kusangka Naruto sekarang sudah punya anak. Dan lebih mengejutkan lagi, ternyata Boruto justru menjadi pusat dari semua masalah ini. Benar-benar tidak terbayangkan. Obito kemudian maju selangkah. Dengan wajah serius ia bertanya, "Kalau begitu apa rencananya sekarang, Madara? Jika kemampuan melihat masa depan adalah kunci utama strategi ini, apa perintahmu pada kami semua?" Belum sempat Madara menjawab, tiba-tiba sosok Shibai muncul tepat di belakangnya, berniat melenyapkan ke-10 shinobi Edo Tensei itu. Namun tubuh Shibai mendadak terikat oleh pasir emas milik Kazekage Gerasa. Hampir saja. Untung aku bisa menahannya tepat waktu. "Cepat, serang dia sekarang juga," teriak Gerasa. Deidara langsung tertawa lepas sambil menciptakan ledakan besar tanpa henti. "Hahaha, ini menyenangkan. Aku bisa membuat seni yang tiada habisnya. Edo Tensei benar-benar memberiku kesempatan luar biasa," serunya. Tubuh Shibai dihantam banyak serangan, lalu ia mengecilkan tubuhnya dan melayang naik ke langit. Ia berteriak, "Orochimaru! Sialan kau! Jadi ini ulahmu." Tak lama Orochimaru benar-benar muncul. Ia menatap semua shinobi Edo Tensei dan berkata, "Dengarkan baik-baik. Aku akan membagi kalian sesuai perintah dari Momoshiki. Gerasa dan Hidan, kalian pergi ke tempat Toneri untuk membantu melawan Urashiki. Deidara dan Shisui, kalian pergi ke tempat Kashinkoji untuk mengalahkan Kinshiki Otsutsuki. Fugaku dan Konan, kalian ke desa Konoha, bantu Naruto dan Sasuke menghadapi Ishiki. Dan terakhir, Sakumo serta Obito, kalian tetap di sini untuk menghadapi Shibai bersama kami. Semua sudah jelas? Ini adalah misi terakhir kita sebagai shinobi. Aku harap kalian bisa diandalkan." Shisui dengan cepat bertanya, "Bagaimana dengan Boruto dan Kawaki? Kenapa mereka tidak mendapat bantuan?" Orochimaru menjawab dengan nada tenang. "Mereka berada dalam kondisi khusus. Untuk Boruto dan Kawaki, Momoshiki sendiri sudah menyiapkan rencananya. Jadi jangan khawatir. Sekarang, bergeraklah ke tempat yang sudah kutentukan." Gerasa menghela napas panjang. "Kalau begitu aku akan kembali ke Sunagakure. Rasanya aneh sekali. Aku ingin menangis meski tanpa kehadiran Gaara dan yang lain." Konan menatap langit sejenak lalu berkata, "Aku juga merasakan hal yang sama. Aku akan kembali ke Amegakure. Sudah lama sekali aku tidak melihat desa itu. Naruto, entah kenapa aku merasa harus segera bertemu denganmu. Walaupun Yahiko dan Nagato sudah tiada, setidaknya aku masih bisa melihat desa kami lagi." Fugaku tersenyum tipis lalu menambahkan, "Keputusanmu bagus, Orochimaru. Aku akhirnya bisa bertemu Sasuke, anakku. Aku ingin bertarung bersamanya, karena dulu kami tidak pernah punya kesempatan itu. Aku juga berharap Itachi bisa segera terbebas dari dimensi Otsutsuki, supaya keluarga kami bisa berkumpul kembali." Orochimaru hanya menjawab singkat, "Semuanya sudah kuperhitungkan. Jadi berjuanglah dengan sekuat tenaga. Aku ingin melihat kalian berhasil." Setelah itu, mereka semua berpencar sesuai arahan. Gerasa dan Hidan melesat ke Sunagakure untuk membantu Toneri menghadapi Urashiki. Konan dan Fugaku pergi menuju Amegakure dengan terbang menggunakan sayap kertas Konan agar lebih cepat. Sementara itu, Deidara dan Shisui berlari menuju Otogakure untuk membantu Kashinkoji melawan Kinshiki. Ketika semua sudah pergi, Orochimaru kembali menarik Zetsu putih dari bawah tanah. Ia menoleh pada Madara dan bertanya, "Siapa lagi yang kau butuhkan, Madara? Jika kau menginginkan tambahan Edo Tensei, katakan saja sekarang." Obito menatap Orochimaru dengan ragu, lalu berkata, "Apa kau yakin sanggup membuat Edo Tensei sebanyak ini?"
Bukankah satu Edo Tensei saja sudah membutuhkan cakra yang luar biasa besar? Sakumo ikut menimpali. Kita memang butuh lebih banyak kekuatan, terutama seseorang yang bisa menyusun strategi. Di antara kita, kebanyakan hanya kuat dalam bertarung. Kita membutuhkan seorang shinobi yang pintar dan cerdas dalam merencanakan taktik.